Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, Padang Pariaman Bicara kembali hadir ke tengah masyarakat lewat online. Pagi ini, Sabtu 13 Juni 2026, podcast Padang Pariaman Bicara mengangkat tema membangun Balahilia Lubuk Aluang ke arah yang lebih baik. Nah, fase pembangunan di Nagari itu semua orang tahu bahwa dimulai dari titik awal pemilihan wali nagari atau yang dikenal sekarang ini Pilwana Serentak. Di tahun ini Padang Pariaman menyelenggarakan pemilihan wali nagari di 73 nagari se-Kabupaten Padang Pariaman. Balahilia Lubuk Aluang, satu dari 73 itu adalah nagari yang terkenal hebat, nagari berkembang, punya penduduk yang dinilai termasuk paling banyak di antara 73 nagari itu. Nah, dengan demikian kontestasi politik lokal dalam pemilihan wali nagari ini cukup berjalan dinamis, berjalan secara badun sana, namun riak-riak kecil di tengah masyarakat tentu tak bisa dihindari. Yang namanya manusia sekarang hidup di tengah globalisasi, apalagi Balahilia Lubuk Aluang terkenal sebagai nagari heterogen, nagari yang paling berkembang dinamis, segala macam persoalan masyarakat hendaknya mampu dikemas secara baik, dianulir secara maksimal oleh pemimpin-pemimpin di nagari itu. Pagi ini kita hadirkan tokoh masyarakat Lubuk Alung, Ketua Harian DPP Ikala, Bapak Happy Naldi SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita hadirkan juga calon wali nagari Balahilia Lubuk Aluang nomor urut 4, Rahmanul Hidayat AMD. Assalamualaikum, Pak Wali. Amin, amin. Sehat, Pak Wali? Sehat. Nah, kini sejenak sekitar 30 menit ke depan kita bincang-bincang santai, tetapi tentu memberikan arti dan manfaat tersendiri bagi masyarakat yang akan menentukan pilihannya di tanggal 27 Juni, yang tinggal beberapa hari lagi. Kita mulai dulu dari Uda Happy Naldi. Nah, sebagai tokoh masyarakat yang katakanlah dipercaya sebagai ketua harian Ikatan Keselarasan Keluarga Lubuk Aluang, setidak-tidaknya UDIP tentu secara umum mengetahui apa dan bagaimana perkembangan nagari itu dan seperti apa terkhusus nagari Balahilia 8 tahun yang akan datang. Silakan. Baik, terima kasih. Secara kita melihat di Kecamatan Lubuk Aluang itu memang ada beberapa nagari melakukan pemilihan wali nagari serentak. 9 nagari. 9 nagari Ya. itu akan pemilihan itu. Alhamdulillah sudah terikut beberapa calon putra-putra daerah terbaik. Ya. Cuma kami menghimbau kepada masyarakat, silakan pilihan berbeda, tapi hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan itu jangan terputus. Dan kami ada melihat beberapa nagari sangat bergejolak, yakin sekali itu pemilihannya. Saya rasa itu antusias. Namun janganlah merusak baliho-baliho calon-calon tertentu. Ada beberapa saya lihat. Alhamdulillah kita kembali ke Balahilir. Ke Balahilir ini alhamdulillah kita melihat masyarakatnya memang santun. Nah, ada 4 calon kita lihat ya di sebelah saya ini Bapak
Hidayat, saya panggil beliau adik saya Hidayat. Iya. Ada 3 calon lagi. Itu semua putra daerah terbaik. Dan alhamdulillah masyarakatnya sudah cerdas sekali. Tidak ada merusak baliho-baliho. Kalau baliho itu apalah? Iya. Ya, saya pernah duduk di sebuah daerah, ada baliho satu calon jatuh. Saya panggil ketua pemudanya, Dek, tolong berdirikan itu, Dek. Oh iya bang, siap, berdirikan dia. Artinya dia sudah cerdas. Kenapa kita dirikan? Jangan nanti ada calon yang masih berdiri, nanti dia tuduh pula itu. Satu. Yang kedua nanti dia tuduh ini nagarinya nggak bertuan. Iya, iya. Tolong Anda berdirikan itu. Nggak usah saya sebut namanya, banyak itu. Iya, iya. Jadi pemuda ini langsung tancap gas dirikan itu kembali. Jadi artinya dia sudah cerdas bahwa ini yang 4 orang ini calon yang baik. Iya, iya. Tentu dalam terbaik ini silakan melaksanakan jatuh pilihan kepada siapa yang terbaik. Yang terbaik bagaimana nanti kinerjanya. Silakan lihat. Iya. Nanti tentu masyarakat yang melihat. Mungkin Pak Hidayat ini kinerjanya bagus, pasti ini dia akan dipilih. Iya. Mungkin yang lain juga kinerja bagus, pasti akan menjadi pilihan. Iya, iya, iya. Namun dalam pemilihan nanti jangan ada gesekan-gesekan, baik itu gesekan tenaga, gesekan pikiran, menjelek-jelekkan, fitnah-fitnah, karena itu akan merugikan kampung sendiri. Iya, iya. Karena dengan adanya kita adem memilih, bagus memilih, tidak ada terjadi gejolak, saya yakin akan terpilih pemimpin yang kita harapkan. Iya, iya. Itu, Pak. Terima kasih, Depi. Kita ke Rahmanul Hidayat atau Dayat, calon wali nagari nomor 4. Kalau saya mengistilahkan beliau adalah calon wali nagari terpopuler dari calon-calon lainnya. Bukan kita mengesampingkan calon lainnya, tapi yang jelas beliau di posisi calon yang terpopuler. Kenapa? Karena beliau berangkat itu berdasarkan pengalaman di nagari. Nah, mungkin untuk menjadi wali nagari 8 tahun yang akan datang di Balaili Lubuk Alung, visi dan misi serta program yang akan Rahmanul Hidayat tuangkan di tengah masyarakat seperti apa? Silakan. Baik, Bro. Ya. Terima kasih, Bro. Ya. Pertama diberi kesempatan untuk saya untuk memperkenalkan diri. Iya, iya. Nama Rahmanul Hidayat, nomor urut 4. 4 ya. 4. Iya, iya. Saya beraktivitas dalam pemerintah nagari mungkin lebih kurang sekitar 12 tahun. Karena sebelum di nagari saya sudah berkecimpung dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Ya. Nomor 6 di pendamping. Di pendamping. Jadi lahirnya Undang-Undang Desa pertama. Iya, iya. Itu mewajibkan adanya pendampingan tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Iya, iya. Di program ketiga ini, saya sebagai pendamping lokal desa di beberapa nagari di Kecamatan Ribuan. Iya. 2016 menjadi pemekaran berdasarkan Perda nomor 3. Berdiri nagari Balaili Lubuk Alung, saya mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai perangkat nagari. Alhamdulillah saya dengan seleksi masuk sebagai perangkat nagari dan dipercaya uji pertama oleh Kakanda Nasrizal menjadi sekretaris nagari sejak 2016 sampai saya mengundurkan diri berdasarkan PP 16 yang terbaru 2026 mewajibkan perangkat nagari yang setelah ditetapkan menjadi calon wali nagari mundur ya. Artinya di tahun 2026 saya dinyatakan sudah tidak menjadi perangkat nagari. Artinya di 12 tahun saya beraktivitas di pemerintah nagari menjadi dasar pengalaman saya sebagai calon saat ini. Mencalon di nagari. Iya, iya. Saat ini. Sebelum visi dan misi, Go. Iya, iya. Kita bahas sebelum visi dan misi. Saya mengusung keren. Keren. Ya.
Keren. Jadi anak-anak muda dengan adanya keren. Balahili Lubuk Aluang Keren. Bukan. Jadi keren tersebut lebih ada singkatannya berkompeten. Iya, ya. Jadi berkompeten, memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas secara profesional. Iya, iya, iya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, 12 tahun saya mengabdi di pemerintahan negeri, mendapat pengalaman saya dalam pelaksanaan berkompeten dalam melaksanakan kegiatan negara ke depan. E-nya efektif. Kompeten, efektif. Mampu mencapai tujuan target pelayanan secara cepat dan terukur. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana kita memperbaiki data dalam menyelesaikan suatu permasalahan cepat dan terukur. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut secara prioritas harus kita laksanakan. Harus kita tuntaskan. Setelah itu responsif. Respon terhadap permasalahan yang ada di negara. Termasuk yang sebelum kita melakukan kegiatan ini masih ada kita BPJS yang melaporkan masyarakat bagaimana masyarakat harus terlayani dengan cepat. Meskipun kita sudah di luar struktur Setelah itu efisien. Mengoptimalkan waktu, tenaga dan sumber daya untuk menghasilkan pelayanan terbaik. Iya. Netral. Ini yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Iya. Kita di pemerintah negeri harus netral. Kenapa netral? Kita tidak hanya mendengarkan satu pihak, satu kepentingan. Iya. Kita harus mengutamakan kepentingan secara umum. Ini berjalannya pemerintahan negeri secara keseluruhan. Mungkin itu dulu, Bro. Jadi keren, kompeten, efektif, responsif dan efisien. Netral. Jadi sebuah gagasan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi aplikasi nanti di dalam menjalankan ada semacam RPJMD di negara tidak RPJM ada ya? Mengacu kepada RPJMD Padang Breman ya? Harus diselaraskan. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke DP. Ini menggodok nagari dan kecamatan secara keseluruhan di Lubuk Alung. Setidak-tidaknya kalau saya melihat langkah pilwana yang dilakukan Pemda Padang Pariaman ini terhadap seluruh nagari di Kecamatan Lubuk Alung dan di Padang Pariaman lainnya, setidak-tidaknya ini menjadi titik awal pembangunan nagari 8 tahun ke depan. Kenapa disebut demikian? Karena di akhir tahun kemarin itu Lubuk Alung termasuk yang cukup berat mendapatkan bencana. Putusnya jembatan di Kayu Gadang, putusnya jembatan di Kotoburua. Nah, ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat dan terutama bagi pemimpin di negari itu untuk mengembalikan efisiensi masyarakat tadi, kecepatan arus balik masyarakat bagian timur keluar, pulang baliknya. Nah, ini tentu menjadi tugas berat dari wali nagari yang terpilih nantinya di dalam membangun nagari. Nah, menurut DAIPI, wali nagari yang dibutuhkan oleh setiap nagari, khusus di Balahili ini, seperti apa menurut DAIPI? Baik, terima kasih. Ya. Kita tadi sudah dengar visi dan misi calon wali nagari kita, Bapak Dayat. Ya. Sangat bagus ke depannya. Pertama pelayanan, responsibility atau respon. Ya. Tentu kita lihat nagari-nagari ini terdampak bencana. Terdampak bencana banjir.
Nah, kita harusnya memilih pemimpin tentu yang selaras dengan Pemda Padang Pariaman. Ya, artinya bisa matching. Iya, iya, iya. Bisa dia online langsung ke bupati, online langsung kepada dinas-dinas terkait. Iya, iya. Ini sangat dibutuhkan sekali. Jangan nanti setelah dia dipilih sebagai wali nagari dia nggak tahu ini kasusnya begini, mau kemana ini. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya berharap kepada masyarakat Balai Ilir, terkhusus Balai Ilir ini, agar memilih pemimpin yang betul-betul cerdas, Iya, iya, iya. betul-betul yang mempunyai respon cepat pelayanan ke masyarakat, ya kan? Karena ini Balai Ilir ini berat. Iya, iya, iya. Di belakang itu ada aliran Batanganai sungai. Kalau kita tidak benahi, kalau kita tidak benahi, mungkin dalam beberapa tahun ini ada banjir lagi, habis itu jalan Padang Lubu-Alung Bukit Tinggi. Termasuk kantor nagari Balai Ilir. Nah, iya, iya. Tentu kita butuh pemimpin. Iya. Butuh pemimpin yang selaras dengan bupati, selaras dengan PU, selaras dengan OPD-OPD lainnya, sehingga program-program Padang Pariaman itu bisa dibawa ke Balai Ilir. Iya, iya, iya. Ini sangat penting sekali. Sebagai saya contohkan tadi, kalaulah kita salah pilih, artinya kalau kita salah pilih, memilih kebetulan si A terpilih, tahu-tahu dia nggak matching dengan bupati, dengan program bupati atau JMD yang tidak jelas, ini Balai Ilir akan tertinggal kembali. Iya, iya, iya. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat, jatuhkanlah pilihan kepada orang betul-betul yang bisa memimpin, cepat melayani masyarakat, bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, iya. Nah, saya boleh bertanya langsung ke silakan. Ini Pak Wali, tadi kita mendengar itu ada keren, kan? Apa nih istilah dari slogan ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau Pak Wali terpilih, siap ya, enggak saya terpilih. Ada satu permintaan. Karena Balai Ilir itu jumlah penduduknya sangat besar. Iya. DPT mencapai 8 ribuan ya. 8 ribuan. Kalau DPT sekarang untuk Perwana 5.700. Oh, 5.700. Yang jumlah penduduknya 7 ribuan. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini kalau kami berharap sebagai masyarakat Lubu-Alung, khususnya Balai Ilir, kalau Pak Wali terpilih nanti, kami berharap ini Balai Ilir juga bisa dimekarkan. Bagaimana Ketaping kan sudah bergejolak. Lubu-Alung belum pernah mekar untuk setelah pemekaran dulu pertama, tidak ada. Jadi kami berharap bisa nggak diaplikasikan nanti, karena ini responsibility tadi, respon masyarakat ini. Nah, bagaimana ini Pak Dayat? Berdasarkan undang-undang terbaru, bahwa untuk syarat pemekaran pertama sudah mencapai umur 5 tahun. Nagari itu. Nagari itu setelah pemekaran. Berarti terbuka untuk Balai Ilir? Karena Balai Ilir sudah berumur 12 tahun. Sekarang? Ya. 10 tahun. 10 tahun, iya. Setelah itu syarat kemudian jumlah penduduk yang tinggal dan yang berangkat atau pergi pemisahan minimal 4.000. Iya. Jadi terbuka lebar kita dalam penyusulan pemekaran nagari Balai Ilir. Kita mempunyai kesempatan untuk melakukan pemekaran dua menjadi dua nagari di Balai Ilir. Secara umur pemerintah nagari sudah dicukupi. Iya. Setelah itu jumlah penduduk tercukupi. Satu lagi harus mempunyai peta wilayah yang terdaftar dalam DIG. Iya. Jadi kami mencoba di tahun 2026 waktu penyusunan APBD nagari sudah membuatkan anggaran untuk pembuatan peta. Iya. Pembuatan peta ini karena memerlukan pihak ketiga. Jadi ada pilihannya UNP sama UNAN. Jadi kalau pihak ketiga kita tidak bisa swaplola karena sudah mempunyai pihak ketiga. Iya. Anggarannya lumayan besar. Setelah perencanaan keluarnya perda tentang efisiensi, penurunan anggaran dana desa menjadi 373 mengakibatkan hilangnya penganggaran pembuatan peta nagari. Iya. Jadi untuk sementara tinggal satu lagi syarat yang wajib terpenuhi adalah peta wilayah. Iya. Setelah itu syarat administrasi lainnya adalah kesepakatan bersama antara pemerintahan nagari,
pemerintah nagari, wali nagari, bagus dan masyarakatnya untuk bagaimana melahirkan nagari Balenge ini menjadi dua nagari. Iya, iya, iya. Kabupaten Parangpangan. Kira-kira dalam rencananya yang mau dipisahkan yang utara? Kalau untuk pemekaran kita bersepakat nanti sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah nagari dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Bagian-bagian mana yang, Iya, iya, iya. kita harus mekatkan. Berdasarkan kesepakatan Rembuk Nagari ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Artinya ini masih digumam-gumam saja dulu ya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin pengalaman Rahmanul Hidayat tadi di pemerintahan nagari, baik pengalaman secara pengawasan di pengawas apa namanya? Pengawas desa ya. Pendamping desa. Nah, ini pendamping ini kan sebagai kalau saya lihat presentasinya itu lebih banyak kepada pengawasan gitu kan. Nah, ini kan ada pengalaman luar dan ada pengalaman dalam. Nah, jalan 12 tahun Nagari Balahilir itu presentasi warga kemiskinan yang terentaskan ada berapa persen? Gini, untuk kelemahan, ya, ya. kami akui pemerintah nagari dalam pengelolaan data. Iya, iya, iya. Ini menjadi objek dalam misi pertama. Iya, iya, iya. Dalam pemerintahan, kalau saya diamanahkan menjadi wali nagari, itu menjadi PR pertama dalam pemerintahan nagari. Iya, iya. Peningkatan layanan publik, meningkatkan profesionalisme perangkat nagari dalam melayani kebutuhan administrasi. Iya, iya. Dengan tata kelola. Ini yang menjadi PR pertama. Iya, iya, iya. Itu menjadi misi pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan ya. Tata kelola. Itu bukan tata kelola pemerintahan saja. Kita mengunci dalam tata kelola. Artinya kita harus mempunyai satu basic data. Iya, iya, iya. Yang harus menjadi poin dalam pelaksanaan pembangunan. Iya, iya. Bukan pembangunan fisik saja, pembangunan pemberdayaan kah, pembinaan kah, itu merupakan satu kesatuan dalam pembangunan. Iya, iya. Bagaimana kita menciptakan satu data, satu klik, kita melahirkan satu data tentang apa sih pemerintahan penduduk di pemerintahan nagari di Balahilir. Iya, iya, iya. Dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, kita cukup menginput NIK warga. Akan memunculkan satu gambaran satu kepala keluarga tersebut. Iya, iya. Maksudnya satu kakak berapa orang, apa sumber ekonominya, bagaimana bentuk rumahnya, dan apa-apa saja yang sudah dibantu secara pemerintahan. Dengan satu NIK tadi, semua bisa tergambar di dalam KK itu. Iya, satu NIK kita sudah mempunyai satu basic data tentang bagaimana satu keluarga tersebut. Iya, iya, iya. Jadi karena kenapa satu basic data itu kita butuhkan, kita mempunyai satu apa yang akan kita lakukan. Iya, iya. Kita lakukan terhadap satu keluarga tersebut. Kalaulah kita mempunyai satu data keluarga, satu data tentang apa dari pemerintah kita yang harus menjadi objek pembangunan di nagari tersebut. Iya, iya, iya. Luar biasa juga ya. Berarti nanti kita lanjutkan persoalan teknisnya, bagaimana memberikan aplikasi satu data per satu keluarga. Per satu keluarga. Iya, iya, iya. Jadi gambaran apa yang harus dilaksanakan. Iya, 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 iya. Kita kembali ke DAIPI. Ini menyangkut bisa juga menjadi pemberdayaan masyarakat, tonggak ekonomi masyarakat nagari itu mau tak mau ada di Bumnak, dan sekarang
malah sedang digencarkan pula Koperasi Desa Merah Putih sebagai program unggulan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini juga menjadi tantangan terberat bagi masyarakat, terutama bagi pemimpinnya. Nah, sebagai tokoh masyarakat, Depi melihat persoalan badan usaha milik Nagari ini di Kecamatan Lubuk Alung, terkhusus di Balahilia ini, jalannya seperti apa dulu? Terima kasih. Mohon maaf saya melihat secara Iya, ya. bukan terhadap tendensi Iya, ya. sebelum ini. Iya, ya. Sebelum ini memang belum ada. Iya, ya. Belum ada berkembang. Oh, Jadi kita berharap kepada Pak Wali terpilih nanti benahi kembali benak. iya, ya. Benahi kembali stafnya sehingga apa yang dicita-citakan Pak Dayat tadi. Iya, melalui Karen tadi. Karen tadi satu klik data dia udah tahu apa nih warganya ini Seperti apa gitu, pekerjaannya apa gitu. Iya, iya. Itu tentu butuh tenaga yang bagus, Mhm. pemikiran yang bagus. Mhm. Jadi artinya ini memang berat juga tugasnya Dayat. Iya, iya. Mhm. Karena ini apa ini suatu terobosan, terobosan baru mungkin di Padang Pariaman, sehingga kalau umpama sosial, dia tinggal klik aja Pak Dayat katanya. Iya, iya. Maaf kalau Pak Dayat terpilih nanti. Iya, iya. Kami butuh ini, ya silakan aja Bu lihat tergambar. Iya, iya, iya. Itu tentu harus ada profesional. Iya, iya, iya. Tentu ke depannya ini sangat berat dan ini mungkin akan bisa dilakukan oleh saudara Dayat nantinya karena ini sudah digemboskan. Iya, iya, iya. Digemboskan, saya harus benahi ini dulu. Iya, iya, Dan iya. ini orang dia mungkin akan terpilih nanti bahwa di Nagari Lubuk Alung itu memang by data. Iya. By data. Contoh sekarang ini, mohon maaf, ada rumah tak layak ini. Panik mencari. Iya, iya, iya. Sehingga masyarakat mengadu, Pak di sana Pak. Hmm. Nah itulah gunanya data yang Iya, iya, iya. yang akan direncanakan oleh saya nantinya. Ya, contohnya kita kembali ke Basnas ada bantuan rumah. Jadi Wali Nagari terpilih atau Dayat terpilih dengan program tadi dia tinggal klik. Iya, iya, iya. Di mana sih rumah ini yang nggak layak? Jadi dia bisa langsung mengusulkan kepada Basnas, bukan informasi dari masyarakat. Iya, iya, iya. Sekarang kan informasi dari masyarakat. Tolong satu Pak, ini. Nah, nanti baru Wali Nagarinya turun ke lapangan. Iya, iya, Karena iya. data itu tidak ada. Jadi sekarang kita dengan teknologi yang sudah maju, Iya, iya, iya. itu harus by data. Bicara itu berdata. Nah, nanti Basnas tinggal telepon. Pak Wali ini ada program rumah anak kayak ini. Iya, iya, Ya iya. kan? Oh baik Pak, Wali saya tunggu 1 hari. Iya, iya. Wali karena ada punya data dia tinggal klik. Iya, iya, iya. Contoh 20 rumah Pak. Itu contohnya ya, bukan menyatakan Balahilia ada 20 rumah yang tidak layak. Iya, Itu contoh aja. Karena sudah ada tertulis di data itu. Ini tidak layak, ini tidak layak. Ini sangat bagus sekali program ini. Iya, iya. Mudah-mudahan masyarakat mendengar ini. Iya, iya. Program yang sangat sangat jenius sekali. Iya kan? Ya, ini program saya contohkan Pak. Waktu itu saya pernah di Dewan. Iya. Saya waktu zaman dulu tuh saya bilang kenapa Padang Pariaman ini tidak bisa diekspos pariwisatanya. Iya, iya, iya. Ya kan? Kebetulan saya ke Kementerian Pariwisata. Itu nggak ada blueprintnya Pak. Artinya datanya nggak terinput. Iya, iya. Ada cuma satu-satu ini nih. Kita maunya Padang Pariaman ini untuk pertanian, ini untuk wisata, ini untuk Nah, di Padang Pariaman itu sudah ada 9 kawasan strategis. Iya, iya. Jadi jelas ini untuk pertanian, ini untuk peternakan, ini untuk wisata. Itu yang dicontoh mungkin oleh saudara Dayat ini. Iya, iya. Kemudian ini terlaksana Dayat ya. Iya, iya. Ada satu lagi Pak. Iya, silakan. Ini informasi masyarakat ya. Di Balahilir itu kan banyak sering kalau terjadi banjir sangat intens sekali. Iya. Ada banjir sepaha, ada yang sampai selutut. Ya, memang itu sangat mengganggu sekali. Iya. Andaikan ini amanah diberikan oleh Masyarakat kepada Dinda Dayat, bagaimana ini mengatasi? Tentu ada skala prioritas dan anggaran ini. Ya, silakan Pak. Oke, menjadi PR di Kepulauan Perumahan. Iya, iya. Oh. Iya, iya, iya. Tiga, 2, 3. Artinya itu harus melibatkan pihak provinsi. Iya. Termasuk nanti bagaimana pendekatan persuasif dengan pemilik lahan akan dilalui aliran air. Drainase. Pendekatan persuasif dengan pihak keluarga
sebagai tokoh harus mengayomi seluruh calon ini. Jangan kita terkotak-kotak. Kalau ini salah satu calon atau anggota dewan ikut berkecimpung langsung, ini akan terpecah-pecah nanti. Karena ini politik partai. Tapi kalau di Nagari kita politik itu pemilihan calon pemimpin berencana. Jadi tidak usahlah kita ikutkan partai. Nah tadi kan Pak Dayat sudah, kita nggak usah sebut namanya. Oke. Karena beliau sudah menjalin hubungan dengan anggota Dewan Provinsi untuk mengatasi yang ada di daerah beliau. Itu pemimpin yang cerdas. Jadi pemimpin yang cerdas itu dia tidak kolaborasi dengan satu partai. Bisa partai A, B, siapa yang masuk ke kampung. Yang penting kampung saya selamat. Ini yang harus kita cari pemimpin. Jadi kita menghimbau kepada anggota dewan yang masih duduk baik DPR RI maupun Sumatera Barat maupun kabupaten, jangan terlalu ikut intervensi kepada teman-teman yang ikut berkompetisi jadi calon warga. Boleh ikut tapi di belakang layar silakan. Ya. Nah, salah satu contoh, tuanku besok podcast dengan wali negara di Sungai Abang. Saya diundang, saya juga ikut. Saya akan mengimbau masyarakat agar pemilih yang cerdas. Nah, kita harus dukung. Ini program program Pak Dayat tadi, program yang bagus tadi. Keren. Satu data, satu kakak, data semua itu suatu cerdas itu. Nah, mungkin kalau negara lain ada pula program yang bagus, kita tetap dukung. Begitu sebagai tokoh masyarakat harus mengayomi adik-adik kita bersaing ini. Wajar mungkin contoh saya dengan Dayat dekat. Bisa saja saya dukung Dayat. Tapi saya belum tahu di bilik suara itu siapa. Kan begitu. Nah, ini kita jangan lihatkan. Saya semua calon saya dukung. Pak, sampai ke Batanganai yang Eka yang proskes itu diskusi sama saya. Karena beliau itu pemimpin terendah. Pemimpin terendah di Nagari. Yang mengakar dengan masyarakat ke masyarakat langsung. Kita harus cerdas ini memilih, jangan asalkan pilih-pilih sembarang aja. Nah, kalau ada nanti sebagaimana pertama tadi terpilih yang tidak punya koneksi ke bupati atau ke OPD terkait, tidak punya koneksi dengan dewan kabupaten, provinsi atau DPR RI. Jadi Nagari itu saya jamin itu stagnan. Karena dewan itu juga akan mempunyai anggaran. Okir namanya itu pada ini belum jadi wali Nagari, dia sudah connect ada beberapa teman-teman yang ada di provinsi untuk mengatasi banjir. Di mana nih di Kampung Ladang. Belum jadi wali Nagari, dia sudah coba. Apalagi setelah jadi wali Nagari. Nah, orang-orang begini harus kita dukung. Kalaupun ada nanti wali Nagari yang lain, ada program lagi begini, kita akan dukung. Gitu. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat, pilihlah wali Nagari yang bisa mengayomi masyarakat, cepat responnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keren tadi. Keren itu. Nah, begitu Pak. Mungkin satu statement lagi dari Rahmanul Hidayat, bisa jadi ajakan, bisa jadi keinginan, bisa jadi harapan kepada masyarakat Balahili Lubolo. Silakan. Terima kasih, Gum. Saya berharap mendapat amanah di pemilihan wali Nagari Balahili Lubolo, Kecamatan Lasuargan, Kabupaten Padang Pariaman, periode 2026-2034. Insyaallah masyarakat memberikan kepercayaan pada saya sendiri menjadi wali Nagari, dan insyaallah saya amanah menjalankan segala sesuatu yang memuat isi dan misi. Kita tidak kupas tuntas isi belum, karena tahapan visi penyampaian visi dan misi belum tiba waktunya. Tanggal berapa Pak? 21. Tanggal 21. Boleh kita ikut itu. Boleh kita ikut ya. Kalau tidak diundang awalnya diundang. Kita melihat ya. Insyaallah itu saya amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh masyarakat, berjalan dengan ridho Allah dan apa yang menjadi yang dicita-citakan dalam kontestasi pemilihan wali Nagari ini sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin itu, Bro.
Terima kasih Rahmanul Hidayat. Terima Saya kasih tambah, Devi. Pak, sebelum Syah. 1 menit saja. Silakan. Dari diskusi kita tadi, Iya, saya iya. ambil poin-poinnya saja, Heeh. yaitu kita lihat Pak Dayat ini orangnya visioner. Iya, iya, iya. Visioner dan dekat dengan generasi muda, dekat dengan orang-orang tua. Iya, iya. Contohnya, ya kan, di depan saya ada masyarakat Palayangan nelpon, Iya. BPJS, Iya. langsung dia cari solusi, langsung Iya, iya, action. iya. Belum jadi wali nagari, ya kan? Penanggulangan banjir Iya. di Kampung Ladang, Iya, Balai Hilir, ya kan? Heeh. Belum jadi wali nagari sudah ada 2 orang anggota dewan yang masuk, Iya, iya. ya kan? Heeh. Ada lagi nanti apa nih program, ini saya kasih tahu, saya menunjuk ada mencari rumah tak layak huni, Iya, iya. tak layak huni di Jambak itu kan, ya Kampung Tangah ya kan, ya kan? Saya telepon Pak Dayat ada di situ, langsung action, besoknya diurus, sudah sampai ke Basnas. Iya, iya. Ini suatu terobosan yang sangat bagus ini Pak. Makanya saya bilang tadi, Heeh. pilihlah calon wali nagari atau wali nagari yang akan kita jadikan pemimpin itu orang yang bisa mengatasi masalah. Iya, iya. Apa nih apa istilah Pegadaian. pegadaian gitu. Iya, ya iya, kan? iya. Menyelesaikan masalah Tanpa masalah. Iya, iya, iya. Itu Pak Teguh ya. Iya. Terima kasih Ya. Devi, terima kasih Rahmanul Hidayat, calon wali nagari nomor urut 4 Balai Hilir Lubuk Aluang. Tibalah kita di penghujung podcast Padang Pariaman Bicara. Ada beberapa poin yang kita tangkap untuk Balai Hilir Lubuk Aluang keren di 8 tahun yang akan datang. Makanya masyarakat disuguhkan oleh calon-calon terbaik, calon-calon putra nagari yang baik di dalam menghadapi kontestasi Pilwanas serentak ini. Untuk itu, pada hari ini kita menghadirkan calon wali nagari yang mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan nagari. Belum lagi menjabat, beliau sudah respon, beliau sudah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, titik-titik ini perlu kita lanjutkan, perlu kita teruskan secara berkesinambungan setidak-tidaknya untuk 8 tahun yang akan datang. Sebagai nagari yang maju dan berkembang, tentu ini bisa dijadikan contoh dan tauladan bagi nagari-nagari lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.